Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Effendi Arifin. Dan saya Lili Eliani. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja akan mengadakan acara penahbisan diakon baru dan juga pengukuhan pendeta muda Trivena Andrianikus. Acara ini akan diadakan dalam Kebaktian 2 pada tanggal 26 Maret pukul 9.30 pagi. Jemaat dapat mengikuti acara ini secara hybrid, baik melalui onsite maupun online melalui YouTube channel Baptis Kalvari Jakarta. Mari kita dukung acara ini agar gereja kita dapat semakin maju dan semakin menjadi berkat. Gereja juga akan mengadakan kembali ibadah spesial Flame Up yang kali ini akan diadakan secara seri. Untuk seri pertama Flame Up akan mengangkat tema Bersama Melewati Tantangan 1 dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Firmanius. Acara ini akan diadakan pada tanggal 19 Maret pukul 5 sore dalam Kebaktian 3. Mari jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Sekolah Minggu akan mengadakan Sekolah Minggu Berbakti yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret dalam Kebaktian 2. Mari kita bersama-sama hadir untuk beribadah bersama keluarga. Kelompok kecil warga atau KKW dan juga kelompok pembinaan warga atau KPW diadakan setiap bulannya dalam minggu kedua dan minggu keempat. Untuk hari dan tanggalnya akan diinformasikan kembali melalui koordinator KKW dan KPW masing-masing. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi koordinator KKW dan KPW masing-masing. Untuk kaum wanita, tanggal 11 Maret ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Oce dengan tema Rela Menerima Orang Lain. WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI, Sabtu tanggal 11 Maret juga akan mengadakan persekutuan onsite di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Riki. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, YOK mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 11 Maret pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah The Greatest Commandment, YOK Solid Bertumbuh Beriman. Keluarga muda akan mengadakan persekutuan pada hari Minggu tanggal 5 Maret pukul 11.30 di Aula Lantai 3. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Diana atau Sekretariat Gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News, this is my church. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik sekalian. Semangat ya. Oke, sebelum memulai saya mau kasih pantun dulu nih ya. Boleh ya? Boleh. Si Otong beli buku di Indomaret. Cakep ada. Katanya mau rajin belajar biar jenius. Tolong dicatat Minggu 19 Maret ada Flame Up yang dibawain oleh Pak Firmanius. Ya oke ya. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, sekali lagi ajak teman supaya bisa memenuhi tempat ini. Dulu tempat ini penuh. Jadi Bapak Ibu silakan, juga adik-adik sekalian silakan bawa teman.
Teman yang datang nanti dapat silver queen. Nah, nanti kalau minggu berikutnya temennya tetap datang, yang ngajak gantian yang dapat silver queen. Ya, jadi tolong dia ajak teman-teman. Silver queen udah banyak tuh di lemari kulkas, ya. Masa dibiarin gitu aja, dibagiin, ya. Jadi tolong semuanya ajak. Mau teman sekolah, mau teman tetangga, mau siapapun, ajak datang ke sini. Gratis acara Flame Up. Oke, saat ini kita akan membaca Alkitab. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa membuka Alkitab kita dari Matius 28. Saya akan membacanya ayat 16, 17, lalu kita akan membaca sama-sama ayat 18, 19, 20 ya. Sudah ketemu? Yang bawa Alkitab kita buka, yang tidak membawa Alkitab bisa lihat di layar LCD. Saya akan membacakan di 16, 17, lalu 18, 19, 20 kita baca sama-sama. Matius 28 dalam perikop perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18 sama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita bangkit berdiri. Kita ingin memulai kebaktian kita malam ini. Kita berdoa, setelah itu kita akan doa Bapa kami. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, mengucap syukur bahwa Tuhan menanamkan satu perintah amanat agung untuk kami. Untuk menjadikan murid, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, orang tua kami, anak kami, siapapun yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Biarlah kami boleh mengabarkan kasih-Mu melalui tingkah laku, melalui perbuatan kami. Biarlah firman yang kami baca dan lebih lagi firman yang akan kami dengar nanti membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang mengabarkan Injil. Kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang menolong. Sehingga sungguh Tuhan, tidak ada satu perkataan-Mu pun yang kami lewatkan. Kami boleh pegang, kami boleh simpan dalam hati dan kami boleh lakukan dan impartasikan kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya ke dalam satu nama yang kami puja. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3, better together. Calvary, this is my church. Mari kita apresiasi tim yang akan melayani malam ini. Dan percaya kita semua sudah mengambil tempat yang baik untuk kita mau memuji Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau terus merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyi bagi Dia. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Anugerahnya bagiku.
menerima semua pujian dan penyembahan kita. Amin. Karena Dialah Allah yang baik, Allah yang besar, dan Allah yang mulia. Kita akan terus menyembah Dia. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Nyanyikan bersama-sama pujian ini. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Mari kita berdoa. Sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan, kemahakuasaan Allah yang boleh kami rasakan, kami nikmati. Kami sungguh bersyukur pada saat sore yang indah ini. Kami boleh ada di tempat yang terbaik, memuji, memuliakan, menyembah Engkau Allah yang kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu tidak semua orang bisa menikmati ini semua. Tapi saat ini kami sungguh bersyukur semua terjadi karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa biarlah gereja-Mu sungguh-sungguh menjadi gereja yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Kristus. Terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap pengurus, setiap tim pastoral, tim diakon, dan juga untuk setiap organisasi-organisasi yang ada. Kami berdoa kiranya Allah yang mengikat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kasih daripada Allah, agar kami bersama-sama sanggup menjalankan visi dan misi yang Allah sudah tetapkan bagi gereja-Mu di tempat ini. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami meletakkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh menolong, memimpin bangsa kami ke arah yang lebih baik. Kami berdoa secara khusus untuk pemilu yang akan dilakukan. Untuk isu-isu penundaan pemilu kami berdoa biar Tuhan yang ambil alih semuanya. Tuhan boleh halau jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar pemilu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk pemimpin yang akan terpilih semuanya juga daripada Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh sakit. Kami berdoa biarlah jamahan tangan-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu memulihkan dengan sempurna. Terlebih memberikan kekuatan, sukacita dalam masa-masa yang tidak baik dan masa-masa yang tidak enak mereka alami. Kami berdoa dan kami percaya bahwa Allah yang akan memberkati, menolong mereka ketika mereka mengandalkan Tuhan dan beriman kepada Allah saja. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat yang terbaik kami mau mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah semuanya ini dapat menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu, sehingga Tuhan disenangkan akan setiap pujian, korban syukur dan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan akan diambil dari belakang. Saat persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian tak sedetik pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku akui Engkau
kagum akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selidikilah hati kami Tuhan, kenalah hati kami, luruskanlah jalan kami. Kami mau mengenal kebenaran firman-Mu, karena hanya Engkau, pribadi yang mengenal setiap hati kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, begitupun jiwaku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, pribadi yang mengenal hatiku. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Tersembunyi bagimu.
Mari berdoa. Itulah tujuan kami datang ke rumah-Mu sore hari ini Tuhan. Di mana kami datang dengan hati yang siap untuk mendengar firman-Mu. Kami datang dengan hati yang siap memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih untuk waktu yang baik ini Bapa. Dan biarkanlah selanjutnya lebih lagi kami mau mendengarkan suara-Mu melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan saat ini. Mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus menolong hamba-Mu, memampukan hamba-Mu, dan pertolongan Allah itulah yang membuat kami mengerti siapapun di antara kami yang mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Dan biarlah kami juga mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau saja yang melayakkan kami sehingga setiap firman yang disampaikan adalah menjadi bagian yang terpenting untuk kami mengerti, mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu saja. Dan kami mau untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Oke. Selamat sore. Sekali lagi selamat sore semuanya. Saya bingung sebenarnya. Saya bingung mau mulai dari mana ya firman Tuhan sore hari ini. Ya, saya bingung mau mulai dari mana. Mau mulai dari baca ayatnya dulu. Atau mulai dari apa ya, ilustrasi kah? Atau langsung ke inti firman Tuhannya aja. Saya bingung loh beneran. Bingung gak tahu mau mulai dari mana. Gimana jadinya ya kalau saya bingung mau menyampaikan firman Tuhan gimana? Gimana menurut Bapak Ibu? Gimana jadinya kalau saya bingung mau mulai firman Tuhan khotbah ini dari mana? Yang terjadi apa? Diem ya. Diem, nge-freeze. Nge-freeze itu kayak, ngapain ya? Firman Tuhannya, Alkitabnya dulu dibaca, atau langsung ke poin, atau gimana ya? Kebayang ya kalau saya bingung, pasti saya di depan akan diem, nge-freeze. Sehingga kalau saya katakan, saya bingung mau khotbah dari mana, mungkin jemaat langsung bingung. Ngapain persiapannya gitu ya? Bingung, terus ngapain khotbah? Kebayang ya kalau saya nge-freeze jadi kondisi yang ya nggak tahu gimana. Betul ya? Nah menjadi orang Kristen ya, kita bicara tema hari ini amanat agung, misi daripada Allah buat kita. Seberapa banyak yang diantara kita tiba-tiba nge-freeze, tiba-tiba diem, tiba-tiba dingin kalau udah ngomongin amanat agung. Seberapa banyak dari antara kita yang diam tiba-tiba nge-freeze jadi orang Kristen kalau udah bahas tentang ber-PI, memberitakan Injil. Enggak tahu, saya enggak survei. Kalau saya survei mungkin temu jawaban ya. Tapi berdasarkan hasil dari ngobrol-ngobrol singkat dengan beberapa orang Kristen, beberapa ya, saya enggak katakan semua, baik itu dari golongan anak muda, golongan keluarga muda, golongan orang tua, bahkan senior sekalipun, kalau udah ngomongin Matius 28, 16-20, kalau udah ngomongin tentang misi daripada Allah, tentang amanat agung, tiba-tiba semua nge-freeze merasa diri bukan menjadi orang Kristen. Benar apa betul? Saya nggak tahu. Benar apa betul? Karena tiba-tiba ngerasa bahwa, amanat agung? Ber-PI? Menyampaikan Kristus? Enggak. Nge-freeze tiba-tiba, lupa kalau dirinya sebenarnya hasil dari pemberitaan firman Tuhan juga. Ya, nah tema hari ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen adalah menjadi pribadi yang mentaati perintah Yesus. Salah satu dari sekian banyak yang sebenarnya bukan salah satu sih. Dari semua perintah Yesus, amanat agung ini adalah pokok dari perintah itu. Bahasa gitu ya. Amanat agung ini atau misi yang Allah sampaikan melalui Matius 28 ini adalah inti dari perintah Yesus.
Di balik semuanya, ngomongin kasih, ngomongin mengampuni gitu ya. Ngomongin tentang melayani, ngomongin tentang persembahan dan sebagainya. Itu semua bicara tentang misinya Allah yang kita kenal dalam Matius 28. Pemberitaan tentang amanat agung. Nah, saya mau bagikan di sore hari ini buat kita. Kenapa kebanyakan di antara kita menjadi nge-freeze kalau sudah bicara tentang Matius 28. Ya. Yang seharusnya bukan nge-freeze, malah antusias harusnya. Betul ya? Kan ngomongin pemberitaan Injil harus semakin antusias dong. Karena dengan demikian kita menjadi murid yang baik. Sebagai murid yang baik kita adalah murid yang mentaati perintah dari Yesus Kristus. Nah, saya mau bagikan sore hari ini di waktu yang ada bagaimana kita dapat memahami dan menghidupi perintah Yesus untuk kita menjadi murid yang baik dan untuk kita menjadikan murid orang lain. Ya, saya mau bagikan sore hari ini bagaimana kita dapat memahami dan menghidupi perintah Yesus di Matius 28 ini untuk menjadikan kita murid yang baik dan juga menjadikan murid untuk orang lain. Bagian yang pertama di Roma 10 ayat 9, saya lari dulu ke kitab Roma. Roma 10 ayat yang ke-9 bilang gini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Untuk kita menjadi murid yang baik dan kita untuk dapat menjadikan murid orang lain, kita mesti mengerti dulu bagian pertama, yaitu kita sudah menjadi murid. Karena kita percaya. Sebab jika kamu, saya dan Bapak Ibu Saudara semua mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka saya, Bapak Ibu Saudara semua akan diselamatkan. Orang yang diselamatkan percaya Yesus menjadi bagian murid-murid Yesus. Artinya gini, untuk kita bisa memahami dan menghidupi perintah Yesus, kita harus menjadi murid yang baik. Murid yang baik, murid yang percaya. Percaya sama Yesus. Akan sangat sulit, makanya saya katakan kalau kita ngomongin amanat agung, kalau kita ngomongin Matius 28 ini adalah hal yang berat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid Yesus Kristus yang baik? Ya, sudahkah kita menjadi murid Yesus Kristus yang baik? Di sana ada kata percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, dengan penuh keyakinan bahwa dia telah membangkitkan, maksudnya bagian ini adalah bagaimana kebangkitan dari dosa sudah dibangkitkan dan berkemenangan, itu menjadi bagian kita juga. Meyakini bahwa saya adalah murid yang sudah diselamatkan, dibangkitkan dari lumpur dosa, dibangkitkan dari hukuman, mendapatkan bagian yang indah yaitu kekekalan tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Artinya di sini bagian pertama adalah bagaimana kita sadar kalau kita ini murid. Ya. Di sini murid-murid Yesus semua ya, sudah percaya Yesus semua ya. Poin pertama itu, kita ini murid Yesus. Oke, bagian kedua, selain murid, di Ibrani 11 ayat yang ke-8, setelah kita menjadi murid ya, untuk kita paham dan menghidupi amanat agung, nanti saya akan lari ke sana, tapi di sini dulu pembukaannya. Di Ibrani 11 ayat yang ke-8, setelah kita menjadi murid, setelah kita percaya terus apa lagi? Firman Tuhan bilang gini, karena iman, maka saya dan Bapak Ibu taat. Oke, sekali lagi, karena iman, karena kita sudah percaya sama Yesus Kristus, kita menjadi murid yang taat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kebenaran karena iman, menghasilkan misi yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kebenaran yang diterima diwujudkan dalam tindakan. Sebagai murid yang baik, kita menjadi murid yang taat. Ya, ada Bapak Ibu guru di sini yang gak cuma di sekolah minggu juga sama ya. Kita akan lihat murid itu baik ketika murid itu taat. Kalau murid itu melanggar, murid itu melakukan pelanggaran dari aturan-aturan ditetapkan oleh sekolah atau dimanapun, kita akan berkata bahwa murid itu tidak taat, alias tidak baik. Betul ya?
Murid yang baik adalah murid yang taat. Seberapa banyak di antara kita yang sudah taat akan perintah Tuhan? Yang sudah taat sama Tuhan? Saat kita mau dikatakan murid yang baik, berarti kita murid yang taat. Ya, ketaatan akan perintah Tuhan, saya gambarkan gini, itu enggak 50-50. Enggak ada waktunya saya taat, ada waktunya saya enggak. Tetapi ketaatan kepada perintah Tuhan adalah ketaatan yang sifatnya itu 100%. Karena kita tahu bahwa perintah itu adalah perintah yang baik yang diberikan oleh gurunya. Perintah yang baik diberikan oleh, kalau di sini Yesus Kristus. Sehingga saat kita melakukan sesuatu, kita meyakini bahwa ini perintah yang luar biasa dari Tuhan. Seorang prajurit, dia nggak akan pergi berperang, nggak akan melakukan segala sesuatu sebelum ia mengerti betul instruksi dari komandannya. Seorang prajurit gak akan pergi berperang, gak akan melakukan sesuatu sebelum dia mengerti betul apa yang menjadi instruksi dari komandannya. Ketika kita ngerti betul, memahami dulu apa sih maksud Yesus untuk saya pergi memberitakan Injil. Apa maksud Yesus, ada misi dari dia untuk disampaikan. Apa maksud Yesus supaya saya menjadi orang yang taat sebagai orang-orang Kristen, menjadi murid yang baik. Kita pahami dulu betul. Sehingga kita akan mengerti kenapa saya harus melakukan perintah Tuhan. Ini berkaitan dengan poin yang pertama, kalau kita mau jadi murid yang baik. Karena kita nggak akan dapat mampu untuk melangkahkan kaki kita, menyampaikan tentang Yesus kepada orang lain, kalau kita nggak paham dan nggak ngerti, kenapa kita harus sampaikan? Ya, kita nggak akan ngerti kenapa saya harus memberitakan tentang Yesus, kenapa saya harus menjadi pelaku firman, kenapa harus Yesus itu disampaikan, kita nggak akan pernah melakukan itu kalau kita belum paham, belum mengerti betul. Kenapa itu menjadi poin yang sangat penting yang Yesus berikan buat kita. Sehingga Matius 28 itu hanya menjadi ayat hafalan yang dilakukan oleh semua orang Kristen. Menjadi visi gereja malahan ya di tempat ini. Buat kita semua sebenarnya visi berarti dasar utama yang apa yang harus kita lakukan. Sehingga ketika Yesus berkata, bilang seperti ini. Dan ke-11 murid, sekarang kita lari ya ke Matius 28 ayat 16 ini. Apakah murid-murid ini ngerti betul tentang perintah itu gitu ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, tinggal 11 karena yang satu sudah pergi. Ya, Yudas, dia tinggal 11 peristiwanya. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat, saya ulangi, ketika melihat dia, mereka, ayat 17 apa? Menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Perhatikan di sini. Ketika mereka harus pergi ke satu tempat di bukit di Galilea yang telah ditentukan Yesus, ini peristiwa di hari-hari penampakan Yesus yang 40 hari. Setelah dia bangkit, sebelumnya naik ke surga, Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya untuk menunjukkan kebangkitannya kalau dia sudah menang. Dan di waktu 40 hari ini Yesus menyatakan betul tentang siapa dirinya. Dirinya adalah Allah, dirinya adalah Tuhan yang dijanjikan dan telah menang atas maut. Sehingga dia menampakkan diri kepada para murid. Dan peristiwa di sini adalah bagian dari penampakan diri Yesus di akhir-akhir sebelum dia naik, terangkat ke surga, ditutupi oleh awan-awan. Artinya ini momen-momen terakhir ketika Yesus secara fisik yang bisa terlihat oleh para murid di dunia ini. Walaupun tubuhnya udah menjadi tubuh kebangkitan. Ya. Nah di sini bilang gini, ketika itu mereka taat tuh, ngikutin yang telah ditunjuk Yesus ke satu bukit. Tapi ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang, apa? Ragu-ragu. Kondisinya gitu ya. Kadang kita gitu, untuk ngerti perintah Tuhan itu ada yang langsung ngerti, ikutin, lakukan, ada yang masih ragu-ragu. Gimana ya maksudnya? Termasuk kayak ini, Matius 28 ini. Banyak yang ragu-ragu. Saya harap sih tidak ya di sini ya. Sehingga perintah yang lain itu bolehlah. Saya belajar mengampuni. Oke, perintah yang lain saya belajar apalagi perintah Yesus. Mengasihi, saya belajar ABCD semuanya, tapi misi tentang pemberitaan Injil bentar dulu, berat. Bentar. Ada orang yang ragu-ragu. Firman Tuhan katakan itu. Bahkan untuk ketemu Yesus pun ada orang yang ragu-ragu. Padahal mereka para murid. Nah maksudnya gini, buat kita, untuk kita dapat sebenarnya poin yang ketiga, selain kita menjadi murid,
Yang kedua adalah kita memahami perintah itu. Yang ketiga haruslah kita bagikan. Ya, kita ceritakan kepada orang lain apa yang sudah kita alami. Baru Yesus mengatakan ayat yang ke-18 gini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena Yesus tahu ada muridnya yang ragu-ragu. Karena Yesus tahu muridnya masih ada yang bimbang, gak ngerti, gak memahami. Yesus langsung menunjukkan kemahakuasaannya. Dia menyatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam diri Yesus. Kalau saya simpulkan bagian ini, Yesus tuh langsung nutupin segala keraguan-raguan kita, segala ketakutan kita, segala kecemasan kita, segala kekhawatiran kita, segala apapun yang menyangkut keraguan-raguan dengan kuasanya buat kita. Ya, Yesus langsung memberikan, sebentar, kamu muridku, tapi kamu berjalan dengan kuasa siapa? Dengan kekuatan siapa? Bentar, katanya anak-anakku, kamu berjalan dengan kekuatan siapa? Kuasa siapa? Kalau kita berjalan dengan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, Yesus mengajarkan buat kita, visinya cuma satu kok. Kamu harus pergi. Sampaikan apa yang kamu alami. Karena amanat agung tuh gitu ya. Pemberitaan ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin tentang apa yang sudah kamu terima dari Yesus Kristus, kamu sudah menjadi muridnya, sekarang saatnya kamu memuridkan orang lain. Sehingga ayat 20 bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu apa? Yang telah ku perintahkan kepadamu. Kalau ada kata yang telah ku perintahkan kepadamu, berarti perintah itu buat siapa dulu? Buat siapa? Buat kita dulu. Ya, jadi pergi keluar, mengajarkan, melakukan segala sesuatu yang mana? Yang kuperintahkan kepadamu. Artinya gini, Tuhan udah ngasih sesuatu kepada kita, bicara tentang keselamatan, bicara tentang hidup baru dalam Yesus Kristus. Bahasanya gitu ya, bicara tentang bagaimana diri ini mengerti betul kehidupan setelah ketemu dengan Yesus Kristus. Ketika kita merasakan dan menghidupi betul, dan Yesus berkata, oke, sekarang saatnya kamu yang pergi. Karena sudah merasakan dulu. Telah diperintahkan kepada kita, kita merasakan betul perubahan hidup dalam Yesus. Kita merasakan betul bahwa Yesus itu maha kuasa dan besar. Kita merasakan betul bahwa kehadiran Yesus itu mengubahkan hidup kita. Ketika kita pergi dengan kuasa yang mana? Yang kita rasakan dari Yesus Kristus. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu, lagi-lagi orang yang ragu-ragu nih. Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengerjakan misi Allah berarti memberitakan nama Yesus kepada semua orang. Ya. Membaptis menjadikan murid itu tahapan-tahapannya. Ya, setelah pergi, ada yang terima Yesus, baptislah mereka, ajarlah, itu tahapan berikutnya. Dan segala sistem kegerejaan di gereja baptis, jadi bawa ke gereja ya, untuk dibaptiskan. Tapi poinnya adalah pergilah. Menjadikan murid. Pergilah dengan apa yang sudah kau alami bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, pergilah dengan apa yang sudah Bapak Ibu Saudara saya rasakan yang sudah dialami bersama dengan Yesus. Yang jadi pertanyaan sekarang gini. Saya sudah merasakan perubahan hidup dalam Yesus. Saya sudah merasakan kasih Yesus. Saya sudah merasakan bagaimana Yesus begitu mengasihi saya. Kenapa saya nggak bisa melangkah untuk menyampaikan kepada orang lain? Kenapa saya ngepris? Kenapa saya kaku? Apa yang ditakutkan sebenarnya? Ya, di dalam firman Tuhan, saya ajak kita untuk lari di Markus pasal 5. Ya, menceritakan kepada orang lain itu Markus pasal yang ke-5. Sebenarnya ini ada 20 ayat. Ingat ya, peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa. Betul ya, kerasukan roh jahat di Gerasa. Saya nggak mau baca semua, antar kelamaan. Tapi saya mau baca beberapa bagian aja. Di Markus pasal yang ke-5, ketika peristiwa terjadi, Alkitab mencatat bahwa ada orang yang kerasukan, orang itu disembuhkan oleh Yesus Kristus. Yesus mengasihi orang itu. Orang itu disembuhkan. Ya.
Saya share aja buat kita di bagian ini. Kisah Yesus ini menggambarkan bagaimana dia berbelas kasih kepada orang yang sakit dan dirasuki oleh jahat. Di sini kita melihat tindakan Yesus itu senantiasa memberikan belas kasih kepada orang-orang yang tidak layak menerima belas kasih. Segala mukjizat perbuatan Yesus di Injil kalau kita baca itu semua karena belas kasih Yesus. Termasuk kepada orang yang sakit dan kerasukan setan di sini. Nah, Yesus mengasihi orang ini. Yesus mengasihi orang ini dan ketika itu dia disembuhkan, roh jahat pindah ke babi-babi dan babi-babi itu terjun ke jurang. Perhatikan, orang ini yang kerasukan ya, sendirian di pekuburan, di Markus pasal yang ke-5. Ia tinggal tanpa teman, dia tidak terkendali, orang ini liar, bahkan berkeliaran di kuburan. Orang ini suka berteriak-teriak, orang ini suka memukili dirinya. Mungkin juga orang ini mengganggu orang lain. Orang ini orang yang tidak terpandang, orang yang tidak dipedulikan. Oke, poinnya adalah orang ini orang yang tidak layak menerima semua hal yang baik. Tetapi orang ini sangat perlu dikasihi dan Yesus mengasihinya. Yesus ada di sana, diperhadapkan dengan orang sakit dan yang dikuasai roh jahat ini. Orang yang penuh kelemahan ini disembuhkan oleh Yesus, pemulihan terjadi di sana. Iblis pergi. Apa yang menyembuhkan orang ini? Belas kasih Yesus. Dan dari peristiwa ini, perhatikan di sini. Dari peristiwa kesembuhan Yesus ini ada 3 action. Ada 3 golongan yang langsung menceritakan apa yang dia alami kepada banyak orang. Kita lihat satu-satu ya. Bagian pertama ayat 14. Ayat 14 bilang gini, di Markus pasal 5 ayat 14. Maka larilah siapa? Penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Babi-babi lagi. Penjaga babi ini bangkrut. Karena 2000 babinya masuk ke jurang. Ya miskin dia berarti kan. Dengan peristiwa yang terjadi di sana. Tetapi setelah melihat bagaimana Yesus melakukan kasihnya di sana. Mukjizat itu, penjaga-penjaga babi itu ngapain? Menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung. Karena dia melihat dan merasa ini apa sebenarnya. Sebenarnya ceritanya pun kita nggak tahu. Cerita seperti apa, namun dari Alkitab menggambarkan bahwa setelah pengalaman bersama dengan Yesus, Yesus melakukan suatu hal yang luar biasa, penjaga babi ini nggak diam, tapi dia pergi ke kota, ke kampung-kampung untuk menceritakan peristiwa yang terjadi. Oke, itu yang pertama. Golongan yang pertama adalah penjaga-penjaga babi, menceritakan apa yang sudah dialami. Golongan yang kedua, ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, berarti golongan kedua siapa? Orang-orang yang ada di sekitaran situ. Ya, orang-orang yang ada di sekitaran situ, berarti sekitaran pekuburan itu. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Jadi selain penjaga-penjaga babi, orang yang kedua yang menceritakan tentang peristiwa yang dialami adalah orang yang melihat. Yang menyaksikan betul, karena tahu. Yang kerasukan ini berhari-hari, berminggu-minggu tuh gak tahu berapa lama. Yang kerasukan, tidak terpandang, tidak diperhatikan, dia sendirian, dia melakukan hal-hal aneh. Tapi Yesus sembuhkan. Jadi orang yang menjadi saksi melihat itu, wah dia sembuh nih. Wah itu 2000 babi masuk ke jurang. Dia gak diam, dia melihat itu menceritakan. Oke, menceritakan kepada orang lain, 2 golongan. Golongan yang terakhir yang menceritakan adalah ayat yang ke-19 dan 20. Yaitu orang yang disembuhkan. 19 bilang gini, Yesus tidak memperkenalkannya tapi ia berkata kepada orang itu, ya orang yang disembuhkan, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat 20, orang itu pun pergilah dan ngapain? Nge-freeze, diam. Ngapain dia? Mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari satu peristiwa ini ada 3 golongan yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Tentang kasihnya Yesus, tentang apa yang dilakukan Yesus. Ya. Misi yang Allah berikan buat kita adalah misi yang telah diperlengkapi dengan senjata yang canggih, senjata yang muktahir. Bukan senjata kaleng-kaleng kalau saya katakan. Artinya apa? Kita ketika disuruh memberitakan itu udah lengkap semuanya. Dan senjata yang paling lengkap dan muktahir adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Perubahan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika Yesus berkata, pergilah, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu apa? Yang telah ayat 19 diperbuat oleh Tuhan atas saya, Bapak Ibu, kita semua. Dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah mengasihani engkau, ayat yang ke-19. Artinya, relasi kita dengan orang banyak, ketika kita ketemu dengan orang banyak ya dimanapun, relasi kita dengan orang banyak adalah supaya mereka merasakan belas kasih Kristus melalui kita. Ya. Dan mereka mengalami perubahan hidup karena Kristus. Sehingga balik lagi ke Matius 28 ayat 18, 19, 20. Jadi apa yang sulit? Apa yang membuat kita nge-freeze tentang one mission, satu misi daripada Allah itu untuk memberitakan Injil. Karena kadang-kadang kita tuh memberitakan Injil, tadi pagi sudah disinggung di khotbah-khotbah, ya udah biarin Pak Pendeta aja yang pergi. Oh ya udah biar utusan Injil aja. Oh ya udah biar ya orang-orang yang telah dikhususkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan aja. Enggak, itu buat kita semua. Dan hal yang mudah, paling mudah sebenarnya pemberitaan Injil misi itu adalah dari Markus pasal 5 kita melihat apa yang sudah engkau alami, engkau lihat, engkau rasakan, engkau dengar, engkau hidupi. Hidup kita bersama dengan Yesus Kristus, itu yang kita bagikan. Artinya buat kita, mulailah dengan diri kita melihat sudahkah kita menjadi murid Kristus yang baik. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Kalau masih belum ngerti juga gimana harus menjadi murid Kristus yang baik, tahapan untuk pergi itu gak akan terjadi. Karena kita masih sibuk dalam diri sendiri untuk ngerti diri ini dulu. Ya, masih ngerti dulu gini, saya hidup gini. Aduh saya gak bisa, bentar Tuhan saya belum beres nih Tuhan. Tar dulu Tuhan, keluarga saya aja masih kayak gini. Tar dulu Tuhan, saya aja belum berdamai dengan diri saya sendiri. Tar dulu Tuhan, jadi di sini terus. Ya, di sini terus. Tapi Yesus bilang, ya harus pergi. Kita tidak akan bisa menceritakan Yesus Kristus kalau ceritanya kita karang-karang. Ngerti ya maksudnya ya? Kita nggak akan bisa menceritakan fakta tentang Yesus Kristus kalau kalau cerita itu adalah karangan skenario yang dibuat-buat. Artinya gini, saya percaya bahwa setiap pengalaman bersama dengan Yesus Kristus itu adalah cerita yang paling berharga yang bisa kita bagikan. Dan kita sebagai orang Kristen tidak bisa membuat skenario palsu untuk seolah-olah kita menceritakan tentang Yesus buat orang lain, tapi kitanya sendiri tidak merasakan tentang Yesus. Ngerti ya maksudnya ya? Maksudnya kita memposisikan, menceritakan tentang Yesus dengan segala kebaikan Yesus, dengan segala sesuatu yang Yesus itu luar biasa, Yesus itu hebat, Yesus itu membawa segala sesuatu. Tapi sebenarnya kitanya sendiri gak ngerasain. Itu kamuflase ya. Hidup Kristen adalah hidup yang sesuai dengan apa yang kau alami. Hidup Kristen bukanlah series drama Korea yang bisa dibuat sesuka-suka, seenak-enaknya. Bukan drama filman yang karangannya bisa dibuat-buat oleh sutradara, oleh penulis. Tapi kehidupan Kristen adalah kehidupan yang kau alami. Dan itu yang bisa kita bagikan orang lain. Kenapa harus diceritakan ya sebagai penutup? Kenapa kita harus melakukan misi ini? Kenapa kita harus menceritakan? Karena tidak akan pernah ada jiwa baru tanpa pemberitaan. Ya, gereja akan statis, bahkan kekristenan akan statis. Gak ada perubahan sama sekali tanpa pemberitaan kita. Tangkap ya, gereja akan statis tanpa pemberitaan itu. Tidak akan terjadi multiplikasi, tidak akan terjadi penambahan kalau gak ada orang yang pergi. Kalau gak ada orang yang cerita tentang Yesus. Dari satu peristiwa yang terjadi, orang yang kerasukan, Yesus sembuhkan, ada 3 golongan yang menceritakan tentang Yesus. Dan setelah itu seberapa banyak
yang melihat dan mengalami perubahan. Alkitab nggak catat lagi berapa banyak ya, tapi cerita itu tersampaikan. Ya, mulailah buat kita sekarang minta sama Tuhan, berdoa agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mau dipakai Tuhan. Minta sama Tuhan agar kita dipakai dalam pekerjaan misi ini. Ya, sekali lagi, minta sama Tuhan agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua dipakai Tuhan dalam pekerjaan misi ini. Tidak hanya mendoakan Pak Pendeta, tidak hanya mendoakan utusan Injil yang sedang ada di cabang-cabang, ya, tapi buat kita juga. Agar kita mengerti bahwa ini juga tugas kita. Misi Allah, Matius 28 ini bukanlah sebuah hafalan, tetapi sebuah tindakan. Bagikan kasih-Mu yang kau rasakan bersama dengan Kristus Yesus, itu cukup untuk orang merasakan kehadiran Kristus melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur karena sangat istimewa Engkau boleh menjadikan kami murid, memanggil kami dari ketidaklayakan, dari lembah maut, tapi Engkau yang boleh angkat kami untuk kami dilayakkan oleh Engkau dan dijadikan murid. Bahkan lebih daripada itu, Engkau mau supaya kami pun menjadikan banyak orang murid Yesus Kristus. Belajar dari apa yang Engkau telah sampaikan hari ini. Bahkan apa yang telah Engkau lakukan di dalam tindakan kasih-Mu turun ke dunia karena belas kasih-Mu buat umat manusia. Tindakan-Mu dalam menyembuhkan orang-orang. Tindakan-Mu dalam melakukan segala sesuatu karena berdasarkan kasih. Dan rindu bahwa orang lain pun mengalami dan merasakan perubahan hidup dalam kasih itu. Oleh karena hari ini pun kami mau berdoa, Tuhan, biarlah kami terus belajar bahwa pemberitaan Injil menyampaikan tentang misi ini bukan suatu hal yang membuat kami takut dan nge-freeze karena merasa bingung. Melainkan ini satu gairah yang bersemangat dengan sukacita karena kami dapat menceritakan apa yang sudah kami alami bersama dengan Engkau. Tolong kami Bapa, tolong kami sehingga kami boleh bersama-sama di pekerjaan kami, di keluarga kami, di aktivitas harian kami ketemu orang dan Kau bukakan hati, bukakan keberanian buat kami untuk kami menyampaikan firman Tuhan. Bahkan mungkin juga di antara kami ada yang lebih spesifik, kami mendoakan nama-nama pribadi-pribadi yang mau kami sampaikan firman. Mau kami sampaikan tentang berita Injil itu. Tolong kami. Sehingga pergerakan gereja-Mu akan semakin cepat, pertumbuhan terjadi. Gereja-Mu tidak statis, tapi gereja-Mu menjadi multiplikasi yang bertambah-tambah dengan jumlah-jumlah. Karena banyak orang yang diselamatkan melalui setiap diri kami, jemaat-Mu, murid-murid-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari berdiri jemaat Tuhan semuanya. Kita sudah diajar lagi oleh Tuhan ya, diingatkan kembali untuk pemberitaan Injil ini. Jikalau ada di antara kita pun sore hari ini yang Tuhan gerakan untuk mengambil satu keputusan. Entah itu komitmen baru, entah itu pembaharuan, entah itu minta sama Tuhan juga untuk dibukakan kemampuan untuk memberitakan Injil Kristus Yesus. Boleh maju ke depan, ada Pendeta Gins, ada Pendeta Refli yang menyambut Bapak Ibu Saudara untuk didoakan dengan semua keputusan yang diambil sore hari ini. Sambil kita naikkan pujian ini. Haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Ada Bapak Ibu, silakan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi
Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami sangat berterima kasih karena kami dibawa lagi untuk bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah, mendengarkan firman-Mu, berdoa. Dan kami sangat yakin percaya bahwa kami sudah memperoleh berkat di dalamnya ketika kami menyembah Engkau dalam kebaktian 3 ini. Bahwa kami untuk selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami untuk selalu mau taat akan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Kalau dalam kesempatan ini kami dibawa untuk membawa pesan penting bagi dunia ini. Kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ajar kami untuk taat melakukan perintah-Mu ini ya Tuhan. Bukan hanya perintah-perintah yang lainnya. Perintah bagaimana kami harus taat dan mendapatkan berkat di dalamnya. Tapi lebih daripada itu juga, bagaimana kami bisa memberitakan tentang Yesus yang hidup, yang memberi kepastian hidup kekal untuk selama-lamanya. Tolong kami Tuhan di hari esok dan seterusnya. Dia menjadi bagian yang terpenting untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan egois ya Tuhan. Kami tidak akan mementingkan diri kami. Tetapi inilah yang penting untuk kami lakukan selama kami masih diizinkan oleh Tuhan dalam dunia ini. Untuk pergi dan menyampaikan berita baik ini. Pesan penting dalam kehidupan ini. Yaitu kerajaan Allah kekal untuk selama-lamanya. Bagi mereka yang belum percaya. Pakailah kami semua Tuhan. Dan kami siap menjadi utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dapat. Dan menyerahkan semua kami yang sudah hadir dalam kesempatan di malam yang indah ini. Biarlah hari esok kami tetap teguh, kami tetap melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami sangat bersyukur kami sudah menyembah Engkau dan kami akan mengakhiri kebaktian ini. Mohon penyertaan bagi kami ketika kami pulang dari tempat ini. Biarlah kami semua tiba di rumah kami masing-masing dalam selamat, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Happy Sunday untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam minggu yang akan ke depan.